Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 Kum Perbankan. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Di sini kami mendapatkan tugas untuk memaparkan materi yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Untuk itu, kami akan memulai materi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan. Asas-asas ini ada 7 asas. Yang pertama yaitu asas independensi. Yang dimaksud dengan asas independensi yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas ini adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas ini adalah membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan tugas. Yang pertama, tujuan. Tujuannya yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Fungsi yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Dan terakhir, pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Selanjutnya kami akan membahas tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang terakhir, ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko dan tata kelola bank. Menjelaskan tentang terkaitnya pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank meliputi yang pertama itu menetapkan peraturan dan keputusan OJK, yang kedua menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan yang terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, yaitu yang pertama itu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua itu mengawasi pelaksanaan tugas pengawas yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK. Yang pertama, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan tangguh dalam menghadapi segala kondisi. Yang kedua, tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan internasional Otoritas Jasa Keuangan, di mana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 47 tentang hubungan internasional menyatakan bahwa OJK dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain, serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya. Antara lain pada bidang dan atau kegiatan sebagai berikut.
pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan. Yang kedua, OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawasan jasa keuangan internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai arah kebijakan perbankan. Dalam mengukur sektor-sektor prioritas pemerintahan, OJK akan fokus pada 5 kebijakan dan inisiatif, yaitu yang pertama, memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis dan melengkapi infrastruktur pasar keuangan. Yang kedua, memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil. Yang ketiga, mendorong peningkatan lembaga kontribusi pembiayaan jasa keuangan kepada sektor prioritas serta mendorong realisasi program kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kesimpulan yang dapat kami rangkum mengenai otoritas jasa keuangan yakni otoritas jasa keuangan bertugas mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan serta memberikan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan. OJK juga mengatur aktivitas penghimpunan dana masyarakat dengan menetapkan peraturan dan ketetapan di bidang jasa keuangan. Melaksanakan tugas pengawasan dengan menetapkan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Pelaku penunjang kegiatan jasa memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan dan atau mencabut izin perusahaan jasa keuangan, serta berkaitan dengan perlindungan hukum. Bagi konsumen, OJK berkewajiban memberikan informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan tindakan lain yang dianggap perlu. Sekian pemaparan materi mengenai otoritas jasa keuangan yang disampaikan oleh kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih.